Selamat datang di channel Saham Cuan. Hari ini kita akan membedah secara lengkap kondisi fundamental dari PT Intan Baru Prana Tbk atau IBFN. Salah satu emiten multi-finance yang fokus pada pembiayaan alat berat. Gimana kinerjanya di semester pertama 2025? Yuk kita kupas satu persatu. Sebelum kita mulai, saya ingatkan bahwa video ini murni untuk edukasi dan bukan merupakan rekomendasi beli atau jual. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan kalian masing-masing ya. Profil perusahaan. PT Intan Baru Prana Tbk atau IBFN merupakan perusahaan multi-finance yang berdiri sejak tahun 1991. Fokus utamanya adalah pembiayaan alat berat, dan ini menjadikan IBFN sebagai bagian dari sektor penting dalam mendukung industri pertambangan dan konstruksi nasional. Tapi apakah perusahaan ini berhasil bertahan di tengah tekanan utang dan pasar pembiayaan yang makin ketat? Mari kita mulai dari laporan keuangan mereka. Income Statement. Secara pendapatan, IBFN mencatatkan revenue sebesar 90 miliar rupiah, TTM. Ini tumbuh luar biasa sebesar 318% year-on-year. Bahkan laba kotor naik 537% year-on-year. Namun, di balik pertumbuhan pendapatan itu, perusahaan mencatatkan EBITDA negatif 25 miliar rupiah, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah rugi bersih mencapai 85 miliar rupiah. Dengan margin laba bersih negatif 27,18%, perusahaan jelas belum mampu mencetak profitabilitas operasional yang sehat. Neraca keuangan atau balance sheet. Disinilah mulai terlihat tekanan berat bagi IBFN. Total aset sebesar 398 miliar rupiah, total liabilitas 1,164 triliun rupiah, ekuitas negatif 766 miliar rupiah. Ini artinya perusahaan telah mengalami ekuitas negatif, alias technical bangkrut. Bahkan rasio debt to equity mencapai angka minus yang menandakan struktur modalnya sangat tidak sehat. Total utang juga cukup tinggi, yaitu 606 miliar rupiah, di mana sebagian besar adalah utang jangka panjang. Cash flow. Bagaimana kemampuan IBFN menghasilkan kas? Arus kas operasi 27 miliar rupiah, arus kas pendanaan negatif 43 miliar rupiah, dan free cash flow negatif 26 miliar rupiah. Artinya, meskipun arus kas dari operasional positif, perusahaan masih belum cukup menghasilkan kas bebas untuk menutupi belanja modal dan kewajiban lainnya. Valuasi dan rasio pasar. Kalau kita lihat valuasinya, PE rasio TTM negatif 0,30. BVV negatif 0,03, price to sales 0,29, earnings yield negatif 331%. Valuasi terlihat murah tapi itu lebih disebabkan karena kerugian besar dan ekuitas negatif. Angka-angka ini tidak mencerminkan murah yang sehat, tapi justru sinyal bahaya. Solvabilitas dan likuiditas. Current ratio 0,17, quick ratio 0,28, total liabilities to asset 1,53. Altman Z-score negatif 5,43. Interest coverage negatif 0,51. Dengan current ratio jauh di bawah 1 dan Altman Z-score negatif, bisa dikatakan secara solvabilitas, IBFN berada dalam kondisi rawan gagal bayar. Profitabilitas dan efisiensi. ROA negatif 21,48%. ROE positif 11,16%, tapi ekuitas negatif. ROIC 4,62%. Aset turnover 0,23 dan DSO 39 hari. Perusahaan belum efisien dalam menghasilkan laba dari aset. Meski DSO masih dalam batas wajar, secara keseluruhan efisiensi operasional masih rendah. Kesimpulan dan pandangan investor. Dari semua data yang kita bahas tadi, bisa disimpulkan positif. Pertumbuhan pendapatan tinggi, arus kas operasional positif, perputaran piutang cukup cepat, negatif, ekuitas negatif, rugi bersih besar, free cash flow negatif, Altman Z-score sangat rendah, debt ratio tinggi. Jadi, bagi investor jangka panjang dan konservatif, saham IBFN tergolong sangat beresiko tinggi. Tapi untuk trader spekulatif, bisa saja ini jadi peluang swing atau momentum trade jika ada perbaikan drastis dalam manajemen utang atau restrukturisasi. Itulah tadi analisa fundamental lengkap saham PT Intan Baru Prana Tbk, IBFN. Gimana menurut kamu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Saham Cuan untuk update saham lainnya.